murid mandiri dan kuat. Baik, selamat siang Bapak Ibu. Selamat Ya, siang. terima kasih untuk kehadirannya, waktunya. Boleh bersama-sama dengan saya sebagai guru BK di SMK Negeri 1 Tuban ini, Cik Beatrice memimpin kita dalam kelas. Gunakan 7 jurus, kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi. Terpujilah Engkau Allah di dalam Yesus Kristus. Materi bukan resiliensi. Ya, baik Bapak Ibu. Jadi waktu kemarin saya mengikuti pelatihan itu sebenarnya ada 7 materi atau 7 jurus yang kami dapatkan saat mengikuti kegiatan tersebut. Nah, untuk sekarang ini saya akan menyampaikan 1 jurus dulu, dan untuk jurus lainnya atau materi lainnya nanti di kesempatan yang akan datang. Tujuannya yaitu guru mampu membantu murid membentuk growth mindset yang menumbuhkan resiliensi sehingga mereka berkembang optimal pada aspek pribadi, sosial, akademik, bahkan komunikasi. Metode yang akan kita gunakan yaitu metode ARKA. Apa itu metode ARKA? Jadi aktivitas, refleksi, konsep, dan juga aplikasi. Bapak atau Ibu membacakan opening ya dari pembelajaran kita saat ini. Selamat datang di Bukit Kayu. Sebagai pendekar, kali ini kamu akan belajar jurus tumbuhkan resiliensi. Siapkan diri dan konsentrasi. Siluman fixed mindset akan menghalangi. Lawan dan kalahkan siluman itu sebagai tanda kamu sudah bisa menguasainya. Ya, tepuk tangan. Pendekar itu adalah pendamping pendidikan karakter. Jadi kita sebagai guru-guru menjadi pendekar untuk peserta didik yang ada di sekolah kita ini. Di sebelah sini boleh bergabung, boleh saling berhadapan, di sini juga bisa saling berhadapan. Ya. Nanti, ya, menyesuaikan saja. Saya akan memberikan waktu untuk Bapak Ibu membangun menara dari kartu ini 3 menit. 3 menit, silakan Bapak Ibu membangun menara dari kartu. Sekolah aman dan nyaman, dan juga menggembirakan, tempat bertumbuh harapan. Bersama ayo kita wujudkan, mendidik dengan tulus. Gunakan 7 jurus, kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi, jaga konsistensi dan jalin koneksi, membangun kolaborasi dan menata situasi. 7 jurus BK hebat, bersama murid melangkah tepat. 7 jurus. Refleksi dari hasil pembangunan menara dari kelompok ya. Pertanyaan pertama, ketika menara kami goyah, menara kami tidak langsung berdiri secara utuh. Dari awal tetap ada posisi di mana menara terjatuh, di akhir utuh dari kelompok. Apa saat mereka masih memulai berarti menara yang telah dibangun masih jatuh. Tapi saat kita melihat anak-anak sudah berubah, jam kedatangannya mereka lebih cepat, ataupun pakaian mereka sudah menjadi rapi, berarti menara yang kita sudah bangun secara perlahan itu
sekolah, misalnya saat siswa belajar keras untuk ujian tapi hasil tidak memuaskan, ini bisa terasa seperti menahan karena rasa percaya diri tidak percaya diri karena bisa menyelesaikan ujian masih ada pemikiran bahwa apakah betul soal ini benar atau tidak. Itu saja sekian dari kelompok. Dari refleksi tadi kita sudah ada gambaran sedikit tentang resiliensi ini, kan? Ketika menara itu roboh, diberikan kesempatan untuk bangun, dia bisa berdiri kembali. Yang penting ada seperti yang masing-masing kelompok sudah sampaikan tadi, yang penting ada kerjasama, yang penting ada kolaborasi antar ya baik kelompok maupun resiliensi adalah kemampuan seseorang untuk bangkit kembali dan pulih dari kesulitan, stres, atau trauma yang mendalam dalam hidup. Ini adalah kemampuan untuk beradaptasi, bertahan, dan bahkan tumbuh lebih kuat setelah menghadapi tantangan. Ada di video pertama, bahkan di video kedua, baik yang permainan boneka itu yang meskipun sekuat tenaga pun mau kita robohkan, anak-anak tadi robohkan, tapi tetap dia bisa bangkit lagi. Ya, sama seperti yang video yang lomba lari ya. Iya, lari meskipun ada satu peserta yang jatuh, tapi dia tetap mau berusaha untuk berdiri kembali dan dia akhirnya mencapai garis finish. Bahkan tidak hanya mencapai Bapak Ibu, tapi dia juga bisa mengejar lawan. Mengapa daya lenting makin penting? Yang jadi pertanyaan, kenapa resiliensi ini di era sekarang ini sangat penting? Kita perhatikan ada misalkan berita yang mungkin kurang mengenakan bagi kita para guru ya. Ini yang pertama, yang di bagian atas itu sering diejek tak punya ayah. Anak SD di Banyuwangi tewas gantung diri. Kemudian ada lagi, tak tahan dibully sebagai anak yatim, siswa SD bunuh diri. Kemudian yang ketiga ada siswa SMP yang bunuh diri saat HP disita. Mungkin tidak ada yang bisa meremehkan bully atau permasalahan yang muncul dalam diri kita. Tapi dengan resiliensi, ketika kita bisa membangun resiliensi terhadap peserta didik, kita berharap tidak akan ada lagi kejadian-kejadian yang mempengaruhinya, yaitu mulai dari self-awareness, baru emotional stability, adaptability, baru perspektif, positif perspektif, growth mindset, self-compassion, dan effective problem solving. Ini contoh situasi ya, ketika kita dalam kesuksesan, kalau pemikiran fixed mindset itu dia akan berkata, saya bisa sukses jika punya bakat. Tapi ketika kita pemikiran growth mindset, maka yang akan muncul yaitu saya bisa sukses dengan berusaha. Kemudian ini adalah contoh, ketika kita dihadapkan dengan kegagalan. Kalau pemikiran fixed mindset, pasti langsung keluar kalimat saya menyerah. Tapi ketika kita berpikir growth mindset, yang akan muncul yaitu saya akan coba lagi. Ya, kemudian ketika kita dalam situasi kesulitan, ketika kita berpikir fixed mindset, kita pasti akan berkata saya tidak bisa. Tapi ketika kita berpikir growth mindset, kita pasti akan berkata saya belum bisa. Itu artinya kalau belum berarti bisa mencoba lagi. Ya. Kemudian ketika kita diperhadapkan dengan permasalahan, dengan masalah, pasti kita pasti ketika berpikir fixed mindset kita akan berkata mengapa masalah ini terjadi pada saya. Namun ketika kita berpikir growth mindset,
kita akan berpikir seperti ini. Solusi apa yang bisa saya upayakan supaya tentunya masalah itu berkelar. Kemudian ketika kita dihadapkan dengan kritik, fixed mindset pasti akan berpikir seperti ini. Saya sakit hati ketika mendapatkan kritikan. Tapi ketika kita berpikir growth mindset, pasti kita akan berkata seperti ini. Terima kasih, saya akan memperbaiki. Oke, ada lembar kerja yang akan saya bagikan. Saya percaya bahwa kecerdasan dasar saya adalah sesuatu yang tidak dapat saya mampu. Apakah ini fix atau growth mindset? Fix. Oke. Kemudian saya percaya bahwa saya dapat meningkatkan kemampuan dan bakat saya jika saya berusaha dan bekerja keras. Growth mindset. Kemudian saya cenderung menghindari tantangan karena saya takut terlihat bodoh atau gagal. Fix mindset ya. Oke. Ada yang salah? Benar semua. Ya. Tepuk tangan untuk kita semua. Ada yang salah. Nanti bisa diperbaiki. Tapi setidaknya sebagian besar kita sudah menguasai tentang fixed mindset dan juga growth mindset. Neoplasitas ini merupakan mekanisme biologis yang mendasari growth mindset. Jadi setiap kali kita ya sebagai guru, sebagai tenaga pendidik menghadapi tantangan dan kita berusaha untuk mengatasinya, otak sedang membentuk dan memperkuat koneksi saraf baru yang terkait dengan keterampilan atau pengetahuan tersebut. Berarti kalau kita fixed mindset, tidak ada proses biologis tersebut. Ujian menghancurkan resiliensi. Ketika peserta didik itu dipuji dan juga diberikan dukungan. Mungkin kalau kita memuji anak itu, apa yang akan terjadi? Ya, anak itu akan menjadi besar kepala. Dia akan berpikir kalau dia akan sombong karena dia menganggap dia sudah bisa semuanya. Tapi ketika kita memberikan dukungan terhadap peserta didik, pasti peserta didik itu akan semakin giat lagi dalam belajar. Ketika kita memperbanyak kalimat positif, ketika kita memperbanyak dukungan terhadap orang lain, ternyata itu memberikan dampak yang baik, dampak resiliensi, dampak membangun karakter untuk peserta didik kita, bahkan juga tentunya untuk para tenaga pendidik atau bapak ibu. Jadi resiliensi ini membantu murid menerima dan bangkit dari kegagalan. Seperti video yang kita sudah tonton tadi ya Pak. Meskipun impian final kali ini belum terwujud, bukan berarti usaha kita sia-sia. Usaha yang ditampilkan pada pertandingan tadi menunjukkan kamu memiliki semangat dan ketekunan. Mari kita jadikan itu sebagai bahan bakar untuk evaluasi, belajar dari setiap pertandingan. Dan kita awali dulu dengan apresiasi, kemudian di tengahnya baru kita sisipkan koreksi, ya, dan diakhiri lagi dengan apresiasi. Contohnya ya Bapak Ibu, Bapak atau Ibu mengapresiasi kamu sudah mengerahkan upaya terbaikmu. Itu kan merupakan kalimat apresiasi, ya. Kemudian di tengahnya kita sisip, bagaimana agar kamu bisa mengurangi waktu nonton dan mengalokasikan lebih banyak waktu untuk latihan. Kemudian kita tutup lagi dengan kalimat apresiasi. Bapak percaya kamu pasti bisa. Ya. Diawali dengan apresiasi, kemudian di tengahnya disisipkan koreksi dan diakhiri lagi dengan apresiasi. Disilakan. Apa ada yang sudah bisa memberikan satu contoh kalimat? Baik, terima kasih atas kesempatan. Contoh kalimat apresiasi, koreksi, dan apresiasi yang berbentuk seperti burger,
atau anak burung itu bisa terbang secara mandiri. Jadi Selamat pendekat. Terima kasih kamu sudah berusaha mempelajari jurus ketiga ini. Sebagai tanda kamu sudah menguasai, kamu berhak mendapat kartu ketiga. Bukan resistensi. Selamat melanjutkan perjalanan mempelajari jurus selanjutnya. oke, baik, terima kasih tepuk tangan. Demikian Bapak Ibu, dan kita akan menutup kegiatan ini dengan berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih banyak atas semua dalam kegiatan yang hari ini. Guru BK, terima kami, beri kami ya Tuhan, sertai kami. Menjawab pengalaman sepenuhnya kami yang kami bawakan di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Francisca dan Bapak Ibu. Tepuk tangan. Bersama ayo kita wujudkan, mendidik dengan tulus, gunakan 7 jurus, kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi, jaga konsistensi dan jalin koneksi, membangun kolaborasi dan menata situasi. 7 jurus BK hebat, bersama murid melangkah tepat. 7 jurus BK hebat, 7 jurus yang akan ku ingat.